Assalamualaikum, selamat malam Ibu Tati. Waalaikumsalam Bu Adisti, selamat malam. Senang bisa bertemu dengan Ibu dalam sesi coaching kita untuk pertama ya Bu ya. Ya, siap. Baik, saya perkenalkan nama saya Adisti Ibu. Saya Widya Iswara di Pusdiklat BNPB dan saya akan menjadi coach Ibu untuk sesi coaching kali ini. Baik. Siap, Ibu. Ibu, apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Baik, Ibu, Bu Tati berkenan untuk memperkenalkan diri nanti ya, biar lebih clear lagi gitu Ibu bertugas atau berdinas di mana, dan boleh di share mungkin apa yang menjadi tantangan di tempat pekerjaan Ibu sekarang ini. Oke, Ibu. Perkenalkan, nama saya Hartati Umasuki. Saya Widya Iswara pada BPSDM Provinsi Maluku. Saya baru setahun, Bu, jadi Widya Iswara. Sebelumnya saya di struktural, kemudian ada impasi tahun 2020, kemudian saya berproses dari mulai bulan Maret sampai terakhir saya dilantik di bulan Desember 2020 sebagai Widya Iswara Madya pada BPSDM Provinsi Maluku. Jadi baru setahun. Nah, mungkin baru setahun, jadi banyak kendala yang sebenarnya saya hadapi. Tapi yang paling terasa yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Widya Iswara, sebagai profesi yang baru, yang dari tadinya di struktural, kemudian larinya ke fungsional sebagai profesi yang baru. Barangkali yang saya hadapi itu adalah usia saya yang sudah mendekati pensiun, karena saya sudah sekitar 57 tahun, dan tinggal 3 tahun, Bu. Karena jatahnya 60 kan kalau Widya Iswara Madya. Nah, penyesuaian saya dengan nanti peserta latsar yang akan saya hadapi ini, peserta diklat yang akan saya hadapi ini, terutama dalam hal penguasaan IT. Dan saya pikir untuk generasi-generasi kami, tentunya itu menjadi kendala. Saya tidak tahu yang di lain, tapi kalau saya sangat merasakan bahwa untuk IT itu menjadi kendala dalam penerapan tugas ke depan. Memang kalau sekedar untuk mengetik dan itu ya bisalah, tapi kalau untuk hal-hal lain yang lebih dari itu, nah itu yang nanti saya rasakan itu kendala yang sangat besar yang nanti yang sementara saya hadapi. Itu, Bu. Baik, terima kasih untuk sharingnya Bu Tati. Saya panggil Bu Tati ya Bu. Ya, siap Bu Tati. Baik, jadi Ibu adalah Widya Iswara di BPSDM Provinsi Maluku. Baru setahun terakhir ini Ibu ya. Ya, sebelumnya Ibu menjabat di salah satu kedinasan begitu ya, jabat struktural, dan sekarang sudah beralih fungsi menjadi seorang Widya Iswara. Dan Ibu sampaikan bahwa salah satu tantangan sebagai pengajar gitu ya, seorang Widya Iswara adalah penguasaan di bidang IT. Tentunya ketika memberikan pendampingan pelatihan begitu tadi Ibu sampaikan, diperlukan kemampuan untuk penguasaan di bidang IT. Begitu Ibu ya? Iya, ya, itu yang saya rasakan.
Karena kalau dulu kan klasikal. Nah sekarang kan dengan dengan masa pandemi ini kan kita kan blended atau e-learning. Nah itu yang kemudian kita eh, harus melakukan penyesuaian untuk itu. Dan kemudian dalam hal pembuatan materi-materi, nah misalnya bahan-bahan tayang, kita kan masih apa ya yang sangat sederhana. Harusnya kan kalau sekarang kan ada banyak hal yang ada yang harus bisa menarik kan presentasinya. Nah itu yang saya rasakan bahwa itu kekurangan. Yang saya harus gimana mesti ditutupi bikin sebagaimana supaya saya bisa menampilkan yang terbaik untuk diklat yang akan dilangsungkan. Baik, jadi Ibu sampaikan bahwa dengan situasi saat ini ada tuntutan bahwa Widyaswara harus memberikan penyampaian materi tidak hanya klasikal, tetapi juga blended learning, bahkan banyak online begitu Ibu ya. Jadi perlu untuk meningkatkan kemampuan dalam menyajikan bahan tayang, ya sehingga bisa lebih dapat mudah diterima oleh para peserta pelatihan kita. Begitu Ibu? Ya. Baik. Ada lagi? Baik. Ada lagi Ibu yang mau ditambahkan hal-hal lainnya? Itu yang paling saya rasakan sekarang ini yang kayaknya sangat mendesak harus dengan sisa waktu itu, tapi saya harus mempersiapkan diri untuk sebaik-baiknya seperti itu. Jadi itu yang mendesak bagi saya ya. Yang kendala yang saya hadapi sekarang itu yang paling saya anggap itu yang sangat mendesak. Baik, terima kasih untuk sharingnya Ibu. Saya sangat hargai dan Ibu bisa meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu dalam sesi coaching kita kali ini hanya akan ada di antara kita Ibu ya. Baik, dari hal-hal yang sudah Ibu sampaikan bahwa situasi sekarang ini dengan tuntutan bahwa posisi Ibu sebagai Widyaswara sekarang ini untuk 3 tahun ke depan begitu karena Ibu sudah usia 57 tadi Ibu sampaikan itu menjadi katakan hal-hal yang perlu Ibu perbaiki begitu Ibu tingkatkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik ya. Baik, kalau misalnya kita Ibu yang tadi Ibu sampaikan itu, kalau Ibu punya pengharapan, tentunya Ibu mengharapkan Ibu memiliki kemampuan untuk secara IT untuk menyajikan lebih baik bahan tayang ataupun dalam hal pendampingan pelatihan. Nah, kalau kita melihat seperti itu, Ibu kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk dapat mencapai kondisi ideal tersebut? Sehingga dalam 3 tahun ke depan ataupun dalam waktu dekat ini Ibu sudah mampu menguasai IT itu tadi. Jadi gini Bu, saya tentunya saya sudah melakukan banyak hal. Yang paling utama tuh saya belajar dari siapapun yang saya anggap kuasai, termasuk dari anak-anak saya Bu. Anak-anak saya kan kita tahu anak-anak muda mereka lebih menguasai. Jadi dari anak-anak ya kebetulan memang anak-anak juga kuasai. Jadi saya banyak bertanya ke mereka. Kemudian dari rekan-rekan kerja yang memang rekan-rekan sesama WI yang memang saya anggap menguasai IT, saya minta untuk diajarkan, dibimbing. Dan paling utama saya sering mengikuti webinar-webinar yang memang mengajarkan hal-hal tersebut. Untuk sementara saya melakukan hal itu.
webinar-webinar yang memang mengajarkan tentang bagaimana cara menyampaikan materi yang baik, bagaimana menyampaikan, membuat bahan tayang yang memang kekinian gitu supaya bisa menarik, karena anak-anak muda sekarang yang kita nanti kan audiensnya anak-anak muda kan, bukan seusia kita lagi. Ya kalau kita kan kalau dalam sisi itu kan namanya apa ya, baby bloomer ya, baby boomer, generasi baby boomer, sementara yang kita hadapi kan generasi Z, generasi milenial itu juga itu yang jadi saya belajar banyak dari anak-anak yang lebih muda, anak-anak muda bahkan seumuran anak-anak saya, dan juga dari rekan-rekan kerja, dan mengikuti webinar yang memang mengajarkan tentang Ibu melakukan, kalau saya boleh summarize nih ya, Ibu sudah melakukan 3 hal ya, terkait kebutuhan untuk penguasaan IT. Satu, Ibu belajar dari anak-anak Ibu di rumah, ya. Lalu Ibu juga belajar dari rekan-rekan kerja sesama WI terkait IT tersebut, ya, bagaimana membuat bahan ajar yang baik, bagaimana membuat tampilan katakan bahan tayang menjadi jauh lebih menarik, gitu ya. Dan yang terakhir, Ibu mengikuti webinar-webinar yang terutama fokus webinarnya tentang IT itu tadi, seputar penguasaan teknologi, ya, pembelajaran. Begitu Ibu ya? Iya, 3 hal itu yang saya lakukan sekarang. Baik, kalau kita boleh memberikan skala nih ya, dari 1 sampai 10, dengan apa yang Ibu harapkan 3 tahun pengabdian Ibu sebagai widyaswara mampu berikan yang terbaik dalam bentuk penguasaan IT ya. Nah, Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan, hal-hal yang Ibu lakukan tadi itu bisa kalau kita skalakan sudah berada di skala nomor berapa nih, Bu? Kalau saya bisa membuat level, saya kayaknya di level setengah lah, 5 sampai 5. Baik, sudah 5 ya. Artinya kita masih ada 5 lagi nih untuk mencapai sampai kondisi ideal, sampai level yang ideal 10. Nah, kira-kira nih untuk mencapai kondisi yang kurang 5 itu tadi, apalagi yang perlu kira-kira Ibu bisa lakukan gitu untuk mencapai kondisi di skala atau level 10? Saya ingin kan kalau webinar kan hanya ini ya Bu ya, hanya bukan sehari, bahkan hanya 1 jam 2 jam kan gitu, 1 jam webinar. Jadi kayaknya untuk sampai memahami betul itu agak ini, jadi kita belajar lagi kan. Tapi saya pengennya mengikuti apa ya, diklat gitu, menyangkut itu. Tapi memang saya cari-cari belum dapat tuh diklat. Kalau tuh ada, nah terkendala dengan waktu yang memang mungkin nanti tabrakan dengan jadwal-jadwal kita. Kemudian saya terus cek, aduh usianya nih berapa nih, nanti saya masuknya, misalnya saya ini tersesat di antara jalan yang benar mungkin ya, masuknya di situ. Wah, ini kalau saya ikut ini, apa pesertanya seumuran saya ada enggak ya? Apa anak-anak muda kak? Semuanya anak muda atau gimana? Tapi kalau ada saya ya nekat aja lah, biar aja. Tapi yang penting waktunya itu. Saya pinginnya itu ikut itu diklat supaya lebih bisa ini, karena pasti kan untuk diklat kan misalnya sehari atau 2 hari ya itu lebih, atau 3 hari ya itu kan lebih bagus. Tapi ya, saat ini belum ketemu. Nah, yang mungkin saya bisa lakukan itu juga lebih meningkatkan intensitas pelatihan lagi sendiri, melatih diri sendiri lewat mungkin pembelajaran lewat YouTube dan lain-lain, cara mandiri.
sambil bertanya. Itu mungkin yang saya lakukan. Berarti ada dua hal nih yang Ibu mau lakukan. Yang pertama, Ibu mau mencoba mencari pelatihan-pelatihan yang memang katakan waktunya lebih banyak dibandingkan kalau hanya sekedar mengikuti webinar yang cuma 1 atau 2 jam. Dengan mengikuti pelatihan, barangkali bisa semakin meningkatkan kemampuan Ibu di bidang IT, begitu ya. Ya, yang kedua, terus berlatih, ya, meningkatkan latihan langsung, praktek langsung atau belajar secara mandiri melalui YouTube misalnya tadi Ibu sampaikan, begitu ya Bu? Ya, itu. Baik, ada lagi nggak kira-kira Bu? Saya kira dua itu untuk sementara ini dua itu yang akan saya lakukan lagi. Baik. Ibu dengan dua hal yang Ibu akan lakukan ini gitu ya. Kira-kira kapan ini atau apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan gitu ya, mengikuti pelatihan atau Ibu akan membuat katakan ya target gitu ya, misalnya untuk melakukan latihan-latihan lebih rutin. Itu kira-kira Ibu untuk dua hal ini bisa Ibu targetkan atau Ibu wujudkan itu kapan? Jadi gini, kalau untuk latihan mandiri itu saya harus bisa menyisihkan waktu dalam satu hari, itu harus ada waktu untuk melatih diri. Itu harus saya punya komitmen seperti itu. Dalam satu hari harus disisihkan waktu untuk melatih hal yang tadi saya sampaikan. Kalau diklat kan itu tergantung lembaga diklat yang memang mau melaksanakan. Jadi memang masih mencari dan itu tidak bisa kita prediksi. Tapi kalau untuk latihan mandiri, saya harus dalam satu hari saya harus menyisihkan waktu paling tidak 1 jam untuk membuat latihan-latihan seperti itu. Dan itu saya sudah lakukan dan akan ke depan akan saya tingkatkan lagi. Mungkin 1 jam, 2 jam. Jadi itu harus disisihkan waktu. Target saya seperti itu. Baik, berarti dari dua hal yang sudah kita petakan ini, Ibu akan melakukan komitmen ya untuk melakukan latihan terkait IT atau belajar secara mandiri setiap harinya 1 sampai 2 jam. Dan terkait pelatihan yang akan Ibu ikuti, tentunya itu menunggu waktu atau menunggu sampai ada peluang atau informasi kapan diselenggarakannya. Tapi Ibu memang berniat untuk mencari tahu, gitu kan, mencari mungkin mengikuti pelatihan tersebut. Nah, kalau yang tadi komitmen sudah nih Bu, oke nih yang untuk belajar. Boleh kira-kira nih Bu terkait yang mengikuti pelatihan, selain kita menunggu begitu ya, apa nih upaya yang kira-kira bisa Ibu lakukan lagi agar pelatihan untuk seperti IT kebutuhan Ibu ini bisa Ibu ikuti paling tidak dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama gitu. Kira-kira apa lagi cara-cara? Kalau dimungkinkan, saya ingin membuat semacam proposal usulan ke kepala badan saya untuk karena saya kira masalah ini bukan saya saja yang hadapi, hanya ada mungkin saya target yang di usia saya pasti hadapi itu untuk teman-teman. Hanya tergantung apakah memang mereka mau menyampaikan itu atau tidak. Tapi kalau saya berpikir bahwa bukan hanya saya, pasti ada juga nih. Jadi saya punya pemikiran bahwa saya membuat satu proposal ke
Pak Kaban untuk bagaimana kita membuat pelatihan. Pelatihan itu kita panggil narasumber yang memang menguasai hal-hal tersebut dan kemudian disampaikan ke kita. Walaupun kita WI, tapi ya bisa aja kan untuk hal-hal tertentu kita dikasih training lah. Saya pemikiran itu untuk mempercepat. Kalau menunggu dari lembaga diklat yang laksanakan, kadang infonya tidak sampai, ya maklumlah Bu, kita kan di Maluku kadang-kadang apa infonya sampai ke kita atau tidak. Nah, itu yang saya rencananya seperti itu, membuat proposal ke Pak Kaban, mudah-mudahan disetujui. Baik, berarti ini ada rencana nih, salah satu upaya yang akan Ibu lakukan adalah membuat proposal kepada katakan manajemen di tempat Ibu bekerja untuk menyelenggarakan ataupun memanggil gitu ya para narasumber yang dapat memberikan materi terkait IT sesuai kebutuhan yang memang bukan Ibu saja, tapi bisa jadi banyak yang membutuhkan ini ya teman-teman WI kita. Gitu ya Bu ya? Iya, iya. Iya, baik Ibu. Nah, kira-kira Ibu, kapan ini Ibu akan rencanakan, akan lakukan gitu ya, hal-hal yang Ibu sampaikan itu tadi. Selain yang Ibu sudah berkomitmen untuk setiap hari akan belajar, menyisihkan waktu Ibu 1-2 jam untuk belajar mandiri lewat YouTube ataupun lewat yang lainnya begitu ya. Dan ada satu lagi berusaha untuk mengusulkan proposal. Nah, kira-kira kapan ini Ibu bisa Ibu mulai lakukan gitu, terwujud gitu untuk upaya mengusulkan proposal itu tadi? Kalau membuat proposal, sekarang saya sudah lagi buat draftnya. Draftnya udah saya buat. Nah, tapi kan untuk kita masukkan ke perencanaan, bicara dengan Pak Kaban dulu, kemudian dimasukkan ke perencanaan. Untuk sekarang kita kan kalau di instansi itu kan by program, by perencanaan anggaran itu kan. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan usulan, sekarang kan lagi musim-musimnya rapat untuk penyusunan kegiatan tahun 2023. Iya kan Bu? Nah, jadi itu yang harus, karena kalau untuk pelaksanaan di tahun 2020 kan udah harusnya diusulkan di 2022, udah harusnya diusulkan di 2021. Jadi udah clear, dokumen anggarannya kan udah ada. Jadi sekarang kan untuk yang kalau pemikiran seperti itu berarti nanti di pelaksanaan tahun anggaran 2023. Atau kalau bisa berarti hanya ada di perubahan anggaran. Ini kan begitu. Perubahan anggaran itu kan jatuhnya di Desember, Oktober, November lah. Oktober, November itu sudah final untuk pelaksanaan. Nah, berarti kalau hanya ada 2 alternatif itu dilaksanakan di bulan Oktober atau November, itu pun kalau goal di perubahan anggaran, ataukah di 2023. Nah, diupayakan 2 itu. Kemarin ada rapat penyusunan anggaran, tapi itu memang tidak melibatkan kita WI, hanya melibatkan struktural yang memang di lingkup BPSDM. Hanya kan kita bisa melalui koordinator, kita bisa masukkan usulan itu. Jadi saya untuk draftnya sekarang saya sudah siapkan, nanti saya masukkan dengan permohonan untuk bisa itu diakomodir dalam perubahan anggaran ataukah untuk 2023, kegiatan 2023. Dan mudah-mudahan itu. Baik Ibu, terima kasih untuk share-nya. Jadi Ibu sudah mulai menyusun draft proposalnya, nanti melalui koordinator WI akan mengusulkan, sekalipun apakah ini nanti akan diakomodir di perubahan atau akan masuk nanti di tahun anggaran 2023, tetapi upaya itu sudah mulai Ibu lakukan dengan menyusun proposal gitu ya. Baik, begitu Ibu ya? Ya, benar.
Baik Ibu. Bu, tapi terima kasih untuk sharingnya. Saya sangat hargai dan harapannya memang bisa Ibu bisa katakanlah mampu untuk mewujudkan ya apa yang menjadi harapan Ibu untuk penguasaan IT agar bisa memberikan pendampingan pelatihan yang lebih baik tadi gitu ya. Ibu terima kasih untuk sesi kali ini. Nah, kira-kira kita kira-kira kita akan bertemu lagi mungkin di bulan depan begitu ya, Ibu. Atau untuk bisa melihat progres yang Ibu lakukan, pembelajaran yang tiap hari Ibu berkomitmen lakukan 1-2 jam, bisa kita lihat progresnya seperti apa nanti sebulan lagi gitu ya, termasuk juga update untuk proposalnya sudah sampai mana gitu ya. Baik, terima kasih Ibu, sehat selalu. Kita akhiri untuk sesi kali ini. Sukses untuk Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Adisti. Terima kasih Ibu.